Ini ngomongnya Raja Naga ini. Waduh, bagus banget ini. Oh iya Pak, sekalian nih Pak, mumpung disinggung Pak. Dengan julukan-julukan seperti itu, Bapak santai aja Pak ya? Lu ngapain serius? Memang gelarku Raja Naga. Ada filosofinya nggak Pak itu Pak? Bukan, nggak ada, pokoknya nggak tahu siapa dulu yang ngasih kerja itu, ya udah ikutin aja kan. Oke. Apakah ada yang mau melawan saya atau tidak, nggak tahu saya kan. Iya. Tapi kalau saya maju, siap, nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Itu bagus banget. Itu aja. Jangan unjuk gigi dulu, ya kan. Bahwa saya punya duit, saya mau beli partai semua, misalnya kan. Ada yang begitu Pak ya? Jangan sombong, nggak tahu lah ini kan. Siapa tahu harus dia yang begitu kan? Mana tahu kan begitu. Aduh, nggak berani kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Sobat cerdas semua, seperti di thumbnail dan judul kalian sudah pasti tahu saya sedang bersama dengan siapa. Dan sobat cerdas, kita tidak sedang berada di studio karena kita sedang berada di salah satu rumah yang paling penting di Kalimantan Timur ya. Dan pemilik tuan rumahnya juga sudah bersedia hadir ya. Terima kasih banyak sudah berada di samping saya. Bapak Dr. Haji Isranur MSI. Assalamualaikum Bapak. Salam. Izin Pak. Dipegang gini Pak. Dipegang gini. Pak Isran, terakhir kali saya ketemu dengan Bapak itu waktu acara ramah tamah dengan wartawan Pak ya, sekitar mungkin 3 atau 2 bulan yang lalu gitu. Nah, mungkin saya kan nggak banyak lihat aktivitas Bapak nih kan setelah beristirahat gitu, setelah kemarin purna tugas di Gubernur Kalimantan Timur. Apa kabar dulu nih Pak di bulan Ramadan ini Pak? I'm okay. Nah, Pak, belakangan ini tuh saya sering lihat Bapak hadir di ini Pak, muncul di beberapa kanal media sosial itu lebih santai lagi gitu, dan juga melemparkan pantun-pantun jenaka gitu Pak. Yang saya mau tanya itu kan pantunnya berbahasa Banjar Pak. Kenapa berbahasa Banjar Pak, nggak berbahasa Kutai Pak? Nggak tahu aku kenapa jadi ada pantun itu. Waktu itu ada tamu-tamu, nggak tahu di kapan itu, aku lupa tempatnya. Siap. Waktunya juga kapan, tapi namanya kita bercanda, nggak tahu ada yang ngerekam. Oke. Orang Banjar semua yang teman-teman yang datang. Oh, siap. Tapi kalau dalam Bapak kan juga berasal dari keluarga Kutai gitu Pak. Di budaya Kutai sendiri ada pantun nggak sih Pak, seperti di bahasa Banjar? Banyak, justru yang dari Kutai banyak pantunnya. Oh, oke. Nah, kalau yang kemarin itu pantunnya Bapak tulis sendiri atau ada yang menuliskan Pak? Suka-suka aku aja. Suka-suka. Oke. Pak, izin Pak, Korkal Siniar ini kan sudah kalau sampai dengan hari ini tuh udah 3 hampir 4 tahun Pak, dan alhamdulillah kita akhirnya dikasih kesempatan untuk ngobrol sama Bapak gitu. Nah, tadi saya tuh ngelempar pertanyaan ke teman-teman penonton Pak. Ini ada warga Kalimantan Timur yang saya kasih kesempatan untuk nanya ke Bapak ini Pak. Jadi saya mau bacain aja Pak pertanyaan dari teman-teman Sobat Cerdas pembaca koran Kaltim. Yang pertama ada dari Fikri Ahmad _ nih. Waduh, ini saya dukung kita kai for Kaltim 01, salam dari Tenggarong katanya. Oke, yang selanjutnya. Thank you so much. Oke, selanjutnya ada dari Ainur Rofiah 24 _ Pak, nanti di PON wartawan dapat bonus juga Pak katanya. Ini wartawan ini yang nanya. Baru aku ingat itu. Itu sebenarnya ajukan ke gubernur, PJ gubernur. Ajukan ke PJ Pak ya? Iya, saya kan enggak punya kewenangan. Kalau saya tidak punya kewenangan, jawabannya jelas. Oke. Tuh, ditungguin ya. Ditungguin. Ini ada lagi dari habar.etam. Pak Isran, bisakah nanti honorer yang ada sekarang ikut kerja di IKN? Nah, gimana tuh Pak? Honorer, kan Pak Isran ini teman-teman dikenal sebagai Bapak honorer. Nah, gini, tuh, Pak? Pertama saya kan tidak punya kewenangan sampai saat sekarang lagi. Ya. Jadi agak sulit saya jawab. Tapi kalau saya punya kewenangan,
saya bisa pasti jawab. Oke. Tunggu ada kemenangan dulu berarti, Oh Pak, ya? iya, ada kemenangan dulu. Oke. Saya kan nggak mau janji-janji. Betul. Model saya tidak mau janji dan suka ngumbar janji. Betul. Saya selalu berbuat. Paham sudah Jadi bukan mulai. gitu. Kalau ada yang mengatakan saya pernah janji, itu bohong. Tuh. Oke, lanjut lagi. Ini ada lagi nih dari kawan Rifai. Kai, betulkah Pian mau masuk ke PSI, Pak? Jujur kah, Pak? Apa PSI itu? Partai Solidaritas Indonesia. Enggak. Enggak, Pak, ya? Ngapain masuk PA? Aku dari Nasdemnya keluar, partai lagi. Enggak lah. Iya, kenapa Pak keluar dari Nasdem, Pak? That is my secret. Oh, that is my secret. Oke, paham kerebanmu. Oke, ini ada lagi Pak dari 66X-Win. Salam dua periode Pak dari PPU. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, tuh dijawab. Oke, ini saya juga ada beberapa ini sih Pak. Ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman Pak. Salah satu program Bapak ini kan beasiswa Kaltim Tuntas. Nah, tahun ini tuh anggarannya turun tuh Pak. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Karena banyak yang ngeluh tuh Pak. Turun 200 Wah, miliar. saya baru tahu tuh kalau turun kan. Tanyakan ke gubernurnya, PJ ya? Tanyakan ke PJ, jangan tanya ke beliau. Yang pasti kalau Bapak komitmennya untuk... Pokoknya saya nggak mau janji. Oke. Tapi kalau saya punya tanggung jawab, saya akan pasti jawab. Respons. Nah, ngomong-ngomong respons nih, ya, Pak. Kalau tanyakan ke saya nggak punya kewenangan. Nggak punya kewenangan. Nggak bisa saya jawab kenapa jadi beasiswa Kaltim Tuntas itu turun. Nggak bisa saya jawab kan, saya nggak punya tentuan. Tidak menentukan maksudnya. Tidak bisa menentukan. Oke. Pak, respon terhadap kemenangan Prabowo Gibran gimana tuh Pak? Apa? Respon bagus, Bapak terhadap memang nggak bisa melawan Prabowo itu. Nggak bisa, saya sudah lama. Iya. Bisa kalau dia maju. Siap. Saya sudah ngomong dengan beliau sendiri di sebuah kesempatan di PPIP Balikpapan, bandara. Yang kena sampean maju, nggak ada yang ngalahkan sampean, itu sudah ngomong. Itu bulan April tahun 2023. April 2023. Jauh sebelum ada proses pencalonan beliau segala macam. Oke. Jadi enggak masalah itu. Memang sudah wayahe. Sudah wayahe. Wayahnya. Sudah waktunya. Kan begitu udah. Apalagi? Oke. Itu dia jawabannya awal ya. Nah, apa tanggapan Bapak tentang tokoh bernama Anies Rashid Baswedan, Pak? Bagus dia. Bagus Pak ya. He is orang pintar. Oke. Yang bagus. Kan beliau kemarin sempat ada gagasan untuk menolak IKN, Pak. Bapak kan salah satu tokoh yang di Kalimantan yang cukup vokal terhadap pembangunan IKN, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, suka-sukanya dia. Ya juga sih. Kan sudah saya jelaskan. Kalau ada calon presiden yang menolak dan mau mengevaluasi pemindahan ibu kota, calon presiden maksudnya. Oh ya, calon presiden. Tidak bakal menang. Nah, kalau dia kebetulan dia yang melaksanakan mau mengevaluasi, mau menolak segala macam, udah kalah kan? Bener nih. Ya, betul. Nggak bisa, saya bilang nggak bisa begitu. Ya udah, tapi urusan dia. Urusan dia, kan, betul Pak. Betul. Saya nggak tahu alasannya apa ya kan. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi nih Pak. Betul tidak Bapak mau maju jalur independen di Pilgub Kaltim, Pak? Oh nggak tahu saya itu. Nggak tahu Pak ya? Tahu. Selama ini memang mereka mau melakukan sosialisasi. Jadi ada posko pemenangan. Ya, dan itu saya tidak menyuruh, mereka aja kan gitu. Inisiatif dari masyarakat Pak ya? Masyarakat mereka udah. Mereka mau, kan mereka kan tahu kalau saya tidak punya partai. Kan begitu. Betul. Kalau tidak punya partai itu ya partai rakyat kan begitu. Partai rakyat. Udah. Tapi itu kan belum tentu juga partai tidak mengusung kan, belum tentu. Tapi ini ada bagusnya juga kalau mereka kawan-kawan mau melakukan
sosialisasi sekaligus ingin tahu benarkah masyarakat masih mau saya jadi gubernur. Nah itu kira-kira mungkin di situ anunya. Mereka melaksanakan itu. Ya tapi tidak salah juga kan. Iya. Malah bagus kalau mereka mau melaksanakan kegiatan pengumpulan dukungan tertulis misalnya yang ditempeli KTP, fotokopi. Bagus juga. Kan begitu. Jadi kan jelas itu datanya kan. Tapi kalau dari Bapak sendiri, dari Bapak sendiri untuk independen atau partai belum ada ini Pak ya? Oh enggak ada saya mau evaluasi dulu, mau lihat dulu kan gitu. Oke. Apakah ada yang mau melawan saya atau tidak nggak tahu saya kan. Iya. Tapi kalau saya maju, siap. Nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Itu bagus banget. Itu aja. Iya. Tapi hak mereka. Betul. Lagi mereka punya hak. Oke. Di dalam dunia politik tidak ada istilah sombong dan takabur. Kalau saya maju, nggak bisa Anda ada yang mengalahkan saya. Itu aja. Iya. Mau pakai duit sekarung, dia mau duit 255 kontainer juga nggak apa-apa. Nggak bisa melakukan saya. Itu aja. Itu bagus banget. Mungkin banyak saya duitnya daripada dia. Nah, itu dia. Dia nih siapa Pak kira-kira nih Pak? Mungkin. Iya. Jangan unjuk gigi dulu, ya kan? Bahwa saya punya duit, saya mau beli partai semua, misalnya kan. Ada yang begitu Pak ya? Jangan sombong, nggak tahu lah ini kan. Siapa tahu harus dia yang begitu kan? Mana tahu kan begitu. Aduh, nggak berani kita Pak. Oke. Pak, ini masih nyambung sama obrolan kita yang barusan nih Pak. Di koran Kaltim SDC hari ini nih Pak, yang Bapak bilang tadi siapa tahu ada yang mau lawan saya. Nah, ini ada nih Pak. Boleh jelasin aja. Aku jarang baca koran. Aduh, jarang baca koran. Nggak bisa aku baca koran itu. Iya. Terutama aku buta huruf, nggak bisa nggak sekolah kan, jadi nggak usah. Iya. Oke. Tapi itu hanya koran kan untuk mendapatkan informasi. Betul. Saya nggak care. Saya nih nggak ada kayak orang lain, orang kampung masih. Coba bayangkan di mass media. Saya itu hanya tahunya SMS dengan WA. Nggak punya akun FB, nggak punya akun Instagram, nggak punya akun TikTok, apa namanya itu? TikTok Pak. TikTok, nggak punya akun apa lagi? Twitter. Nggak ada. Orang kampung, pokoknya aku tahunya telepon, WA itu udah hebat sudah itu. Jadi aku gitu aja. Saya mau nanya nih Pak, gimana respon Bapak terhadap tokoh-tokoh yang saya sebutin Pak? Saya nggak mau biar aja situ apa. Biar aja Pak ya. Itu hak mereka mau respon gak macam. Aduh, nggak ada urusan bagi saya itu aja. Saya nggak mau urus itu. Oke. Ini Pak, terakhir ya Pak, mungkin kan Samarinda ini lagi berbenah sekali Pak. Sebagai mantan gubernur dan juga saat ini juga tinggal di Samarinda, menurut Bapak gimana Pak Samarinda hari ini Pak? Mantan gubernur, bagus, menurut saya bagus. Wajar ibu kota provinsi itu dibenahi, wajar gitu loh. Dan saya waktu saya jadi gubernur kan prioritas bantuan keuangan terbesar itu ada di Samarinda. Yang dulunya ada di Pasir dan di Berau. Saya bilang salah itu yang dulu maksudnya, tapi bukan menyalahkan kebijakan gubernur sebelumnya. Itu harus Samarinda ini harus dibenahi sebagai ibu kota provinsi. Kira-kira seperti itu. Wajar. Saya kira kita terima kasih Pak Wali Kotanya bagus dan sangat punya semangat untuk membangun dan membenahi kota Samarinda. Bagus menurut saya. Bagus. Kalau saya rakyat Samarinda dan saya pasti memilih dia untuk jadi wali kota selanjutnya. Itu dia. Begitu. Itu dia Wal. Ini ngomongnya Raja Naga ini. Waduh, bagus banget ini. Oh iya Pak, sekalian nih Pak, mumpung disinggung Pak. Dengan julukan-julukan seperti itu, Bapak santai aja Pak ya? Lo ngapain serius? Memang gelarku Raja Naga. Ada filosofinya nggak Pak itu Pak? Bukan. Nggak ada, pokoknya nggak tahu siapa dulu yang ngasih kerja itu, ya udah ikutin aja kan. Oke. Nah, terakhir tuh Pak waktu kita ngobrol-ngobrol kan Bapak bilang saya akan lebih banyak melakukan bisnis gitu Pak ya. Emang boleh di-share nggak sih Pak kira-kira Pak bisnisnya apa gitu Pak, terus perkembangannya gimana? Pokoknya mondar-mandir, nggak keruan-keruan itu juga bisnis kan? Iya sih betul. Itu bisnis itu. That is my own business. Itu bahasa orang Kota Bangun. Ya kan?
Oke. Kita ini ada kota setingkat internasional yang tidak pernah tidur. Betul. Ialah kota bangun. Oke. Nah, ini terakhir beneran nih Pak. Soal karbon ini Pak. Ini kan Pian selalu bersemangat nih soal karbon. Kemarin itu kan sudah ada pembayaran ke pemerintah dan juga pemerintah Provinsi Kaltim. Nah, selanjutnya sejauh ini menurut Bapak langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pemprov sepeninggal Bapak itu gimana Pak? Apakah on progress atau enggak menurut Bapak? Saya nggak tahu, saya nggak ngikuti. Oh, oke. Saya nggak ngikuti. Mungkin bagus saja, mungkin juga nggak tahu lah pokoknya. Pokoknya itu kan merupakan sebuah produk yang bisa bernilai dan bisa mendatangkan manfaat kalau kita kelola, kalau kita manage dengan baik untuk pertama untuk perbaikan lingkungan. Yang kedua bisa menjadi pendapatan daerah. Selama ini kan kita baru dapat 1,6 triliun. Betul. Yang merupakan result based payment atau pembayaran berdasarkan kinerja. Kan begitu. Ya udah. Tapi kita nggak usah terlalu berharap langsung kita besar, tapi itu kita syukuri kan begitu. Tapi ke depannya kita harus benahi dan saya sudah urus. Nggak tahu lah, sepeninggal saya nggak begitu ngikuti, itu aja lah. Pokoknya urusan aku aja dah. Urusan aku aja. Nggak ada urusan orang ngapain ngurusin ngabisin baterai aja. Ngabisin baterai aja. Iya. Pak, terakhir nih Pak, bolehkah kasih ucapan selamat? Ini kan kita sedang Ramadan, sedang menjalankan ibadah puasa Pak. Buat teman-teman sobat cerdas dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur nih Pak. Silakan Pak. Saya atas nama pribadi menyampaikan selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Semoga amal ibadah kita lancar, mudah, diberkahi dan diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada yang melaksanakan ibadah Ramadan, laksanakan ibadah ini dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak. Pantun dong Pak, boleh Pak? Nggak usah. Soalnya nggak ada anunya. Nggak ada teksnya Pak ya? Bukan nggak ada teksnya. Apa itu, Pak? Nggak ada orang bercanda. Oh, nggak ada orang Aku bisa. kalau berpantun sengaja untuk gini-gini enggak. Nggak bisa Pak ya? Anu tuh, ayo bertanding pantun kita. Oke. Kan begitu. Kalau ini nggak ada lawan, nggak seru. Saya nggak bisa bikin pantun lagi Pak. Iya, kalau ini kan kemarin kan aku suka nih ada. Ayo pantun, oke. Oke, siap. Oke, Pak Isran, terima kasih banyak Bapak. Ya, welcome. Sudah meluangkan waktu buat kami ini Koran Kaltim Siniar dan juga teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa baca berita di Koran Kaltim, korankaltim.com, pusaranmedia.com, seputarfakta.com dan juga pantau Instagram kami di @korankaltim.com. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana semua suara bisa didengar, di mana semua suara bisa didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam. Bulan Ramadan adalah momentum bagi umat manusia untuk melakukan perubahan dengan kembali kepada kesucian. Suci sebagaimana fitrah manusia. Saya Desman Minang Endianto, selaku Direktur Koran Kaltim, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga puasa membawa kita mendapatkan derajat ketakwaan. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.